Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa bersama. Dan doa akan dipimpin oleh salah satu siswa. Siapa? Tasya? Ayo tuju depan Tasya. Kita berdoa bersama supaya materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan bisa bermanfaat untuk kalian. Tasya silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa juga. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulaikan pembelajaran kami yang Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya pelajaran kami Tuhan. Alhamdulillah dan ya amin. Terima kasih Tasya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran. Namun sebelumnya Ibu ambil daftar hadir dulu ya. Berarti kita hadir semua ya? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdiri, kita menyanyi dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Ibu. Di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode ada ceramah, ada diskusi secara kelompok dan mengerjakan hasil dari diskusi kita ya. Kalau begitu kita lanjut ke materi. Pada minggu yang lalu Ibu ada menjelaskan ke kalian mengenai peta, konsep peta. Masih ingat? Masih. Kita belajar apa minggu yang lalu? Peta. Peta apa? Belajar apa kita? Google sama Google Maps sama Google Earth. Kalau gitu Ibu akan sambung ke materi selanjutnya. Materi kita adalah perubahan potensi sumber daya alam. Jadi kita akan belajar bersama perubahan potensi sumber daya alam. Kira-kira kalian tahu nggak sumber daya alam yang ada di Kabupaten Murung Raya? Ada sumber daya alam apa? Ayo. Ada emas nggak? Nah, sumber daya alam apa lagi? Emas, ada. Apa lagi? Batu bara. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang kita ke materi.
Perhatikan selanjutnya. Sumber daya alam Indonesia. Ada yang bisa baca? Kelihatan nggak? Ini bisa dibaca? Ayo, siapa yang bisa baca? Iya, silakan. Sumber daya alam itu bisa berupa benda mati atau benda hidup yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya. Namun, kayak sumber daya alam sangat disebut tidak merata. Terus, Tiap wilayah punya kekayaan alam yang unik yang dimanfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sumber daya alam bisa dikelompokkan jadi beberapa kategori, yaitu kemungkinan pemulihan materi hingga habitatnya. oke. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang pertanyaan ini. Kira-kira apa yang terjadi jika hutan di daerah kita rusak? Apa kira-kira? Natasha? Kerusakan hutan bisa menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga akan sulit dipergunakan untuk bercocok tanam. Benar nggak? Oke, ibu kasih hadiah ya. Iya. Siapa lagi? Masih ada nggak? Ya ada. Kerusakan hutan bisa memicu terjadinya bencana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian. Ada lagi? Ayo cepat. Di sebelah sini. Apa yang terjadi kira-kira kalau hutan itu bunyi? Akan terjadi apa? Akan terjadi longsor. Iya, itu adalah salah satu masalah. Oke, sudah 3 orang ya yang menjawab. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Apa dampaknya? Otra? Perkenalkan saya Pak. Saya akan menjawabnya. Perubahan iklim, kerugian ekonomi, rusaknya ekosistem darat dan laut. Iya, dampaknya itu. Berarti kalau ada terjadi kerusakan hutan, dia berdampak bagi kelangsungan hidup kita, termasuk kita manusia. Nah, dari dampak ini akan terjadi banjir, tanah longsor. Apa lagi? Banjir, tanah longsor, polusi air. Ibu tanya lagi, siapa yang merusak alam? Manusia. Manusia. Kita manusia, tapi kita tidak mau merusak alam. Itu adalah pilihan yang baik. Dari sekarang, ibu mengajarkan kepada kita, kalau kita merusak alam ini, yang akan menanggung risiko dan akibatnya kita sendiri. Baru-baru ini ada kejadian di Murung Raya di tempat kita, terjadi banjir. Banjir di mana-mana dan berhari-hari. Aktivitas kita terkendala. Ada beberapa sekolah yang ditutup oleh terkena dampak daripada banjir. Perhatikan video ini ya. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Berbagai makhluk hidup ada di hutan Indonesia. Karena adanya kebakaran hutan, bencana alam, dan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu penyebab hutan di Indonesia semakin sempit. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan terus-menerus dapat merusak lingkungan, di antaranya hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, menyebabkan pemanasan global, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan di dalam hutan, dan
menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Berikut ini beberapa cara yang harus kita lakukan agar kelestarian hutan kita dapat terjaga. Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih atau menebang pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, melakukan reboisasi untuk menggantikan satu pohon yang ditebang dengan menanam kembali satu pohon. Yang ketiga, menggunakan hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Serta yang keempat, tidak menebang pohon secara sembarangan dan sewenang-wenang. Yuk teman-teman, kita jaga hutan kita agar tidak ada lagi hutan yang rusak akibat penebangan hutan secara liar. Sampai di sini dulu ya belajarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tadi menikmati video, menikmati nggak? Apa yang kalian dapat dari video itu? Dampak dari penebangan liar di hutan. Itu dampaknya. Banyak sekali. Tadi ada 5. Memperhatikan nggak? Memperhatikan nggak? Tadi ada 5 dampaknya. Salah satunya apa? Hilangnya kesuburan tanah. Itu berdampak nggak bagi kehidupan manusia? Berdampak. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok dan kalian akan membahas materi yang akan ibu berikan. Perhatikan dan kerjakan tugas yang akan ibu berikan. Tugas yang ibu akan berikan ke kalian tidak jauh dari materi yang sudah ibu berikan tadi. Dampak dari kerusakan hutan. Sesuai dengan gaya belajar yang sudah ibu tes sebelum pembelajaran ini ke kalian, sehingga ibu bagi kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Di sini kalau ibu perhatikan dari apa yang ibu tes kemarin, gaya belajar di sini ada 2, auditori dan visual. Banyak ke auditori. Nah, yang akan kalian lakukan, kalian akan buat mind mapping. Pernah buat? Pernah. Pada materi sebelumnya, pernah kita sama-sama buat. Pernah nggak? Pernah. Mana suaranya? Pernah buat mind mapping? Pernah. Oke. Ibu akan bagi karton untuk kalian buat mind mapping, ya. Dan selesai kalian buat, kalian akan mempresentasikan di depan kelas, ya. Ibu akan bagi tugas. Sebelum kalian mengerjakan, kalian perhatikan petunjuk dulu, ya. Dengarkan materinya dulu, baru kalian mengerjakan. Kalian perhatikan gambar ini. Ganti dulu anunya baru ibu kasih materinya. Perhatikan gambar ini dengan cermat, ya. Kalian perhatikan gambarnya sambil baca keterangan yang ada dalam gambar. Oke? Ada? Sekarang kerjakan
kira-kira dari yang kalian nonton tadi, apa yang kalian bisa ambil untuk dijadikan mind mapping itu? Kerusakan, akibat dari kerusakan hutan, apa terjadi, apa polusi apa, udara misalnya, angin, tanah longsor. Namun dari itu harus kalian buat dalam mind mapping. Paham? Oke. Laptop ibu angkat ya. Kalian sudah melihat gambar? Paham apa yang kalian lihat di gambar tadi? Kerusakan alam, kerusakan hutan. Nah sekarang tugas kalian kerjakan dan buat mind mapping apa yang kalian lihat dari gambar-gambar yang kalian lihat tadi. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dengan nama kelompok. Sudah? Kalau sudah semua itu ya. Sekarang kalian mengerjakan sesuai dengan apa yang kalian tonton tadi. Kerjakanlah dalam bentuk mind mapping ya. Ini jangan lupa tulis nama kelompoknya, karena sebentar kalau mempresentasikan, perkenalkan nama saya ini sebagai ketua kelompok, ini teman-teman. Oke? Iya. Selamat bekerja. Kasih warna tulisannya supaya bagus. Ini kalian pakai ini juga ya. Kasih warna supaya bagus. Ayo kalian bisa pinjam juga. Siapa tahu dia bisa menggambar. Ayo, siapa yang sudah? Silakan pilih warna. Luar biasa. Ya, semua kerja. Yang lain bantu. Yang lain bantu. Nah, coba yang dua ini ditekan supaya kalian bantu melingkar. Ya, ayo cepat. Coba kalian gimana? Ayo, siapa yang bagus dapat hadiah loh. Ayo, cepat. Siapa cepat?
Hitungan ketiga, semuanya duduk. Selesai atau enggak? Semuanya duduk. Hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3. Lepaskan pena. Hadapi yang ada. Sekarang, siapa yang mempresentasi duluan? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, kelompok 3 deh. Oleh kelompok 3 kan tadi duluan lihat video. Ya, kelompok 3. Hasil yang kalian tonton dan harus kalian apresiasikan lewat mapping. Semuanya maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kasih semangat ke mereka. Ayo silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Yolanda Davisti dan anggota kelompok saya. Nama saya Olga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu pengertian pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, zat lain. Kemudian kami akan menjelaskan sumber pencemaran air, yaitu langsung penggalian langsung dari limbah industri, rumah tangga dan sebagainya. Tidak langsung penggalian masuknya ke tanah atau ke atmosfer atau menyebabkan hujan asam. Selanjutnya, penyebab pencemaran air. Limbah industri, limbah organik, limbah cair, limbah anorganik, padatan, logam berat, tumpahan minyak atau oli, sisa bahan bakar. Limbah pertanian, pestisida, limbah rumah tangga, sampah anorganik, sisa makanan, sampah anorganik, plastik, kaleng, bahan kimia, deterjen, batu, baterai. Selanjutnya, pengolahan limbah industri. Penanggulangan. Ulang bacanya. Penanggulangan pencemaran air merupakan limbah industri, aturan tegas terhadap pelaku instalasi pengolahan limbah, biar remediasi membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya dampak banjir, penyakit, rusak. Ya, silakan. Mereka menawarkan kalau ada yang bertanya dari penjelasan mereka tadi, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ditanyakan? Ada nggak? Jelas? Jelas. Jika jelas, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya ketua kelompok 2, Magelang Bumi Manuel dan anggota saya. Saya Kisah Wengkong. Ya, Doko. Saya Dinda. Saya Tiri. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan alami. Penyebabnya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Buang pada kulit akibat paparan bahan kimia. Papua katanya. Nyari-nyari. Pada ekosistem dampak memusnahkan beberapa spesies primer dan rantai makanan dan penurunan hasil pertanian. Cara mengurangi remediasi, bioremediasi,
monitor remediasi. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Apakah ada yang Nah, ada pertanyaan? Kelompok 1, kelompok 3? Jelas kan? Jelas. Kelompok 1? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Oke, tepuk tangan. Kami akan memberikan Ya, silakan dibaca. pencemaran air adalah suatu pencemaran adalah suatu tempat menampung air seperti danau, sungai, lautan, dan air sebelum dibuang ke aliran. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Silakan duduk kelompok 3. Kayaknya nih sudah gak bersemangat. Kita ice breaking dulu. Jadi kita Berdiri semua. Kalau ibu angkat tangan kanan, berdiri. Kalau ibu angkat tangan kiri, berarti duduk. Kalau ibu angkat tangan 2, loncat. Ya? Oke? Oke, masih semangat? Masih. Jadi, dari apa yang kalian presentasikan tadi, ternyata dalam pembelajaran kita sangat berdampak pada sangat berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal baik yang kalian dapat di pelajaran ini, kalian harus ingat, kalian harus praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bahwa kita tidak boleh merusak hutan, tidak boleh menebang sembarangan, karena dari tebangan pohon sembarangan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada bencana. Seperti yang kita alami bersama, di situ ada bencana banjir, ada tanah longsor. Baru-baru ini ada tanah longsor nggak? Ada. Itu terjadi di daerah kita, perlu tahu. Pada tahun 2023 ada juga kebakaran hutan. Karena itu kesalahan dari manusia itu sendiri. Padahal, nah, dalam dampak kerusakan hutan ini, dia sangat berdampak pada kehidupan kita. Pertama, menurunkan kualitas dari oksigen kita. Yang selanjutnya, dia akan berdampak pada musibah, banjir besar, bisa terjadi bencana kekeringan, bisa terjadi tanah longsor. Selanjutnya, terganggunya siklus air. Selanjutnya, apa selanjutnya? Lima dampak kerusakan alam bagi kehidupan. 5 dampak kerusakan alam bagi kehidupan. Nah, banjir. Ada banjir sudah disebutkan tadi. Ada apa lagi? Tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan. Apa lagi? Global warming. Masih ada? Nah, demikian itu tadi dampak yang bisa Anda rasakan karena kerusakan alam yang kita lakukan sendiri. Nah, ingat hal penting yang kita dapatkan hari ini bahwa kita tidak bisa melakukan atau menebang pohon sembarangan, menjaga kelestarian alam
hal yang paling pokok yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akan kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah nanti, dan itu harus dikumpulkan di sini. Ya, kalian cari mapping mengenai dampak kerusakan hutan. Ya, kalian nanti kumpul dengan ibu minggu yang akan datang. Ya. Dengar, tugas seperti apa yang sudah Ibu sampaikan, nanti itu dikumpul pada minggu yang akan datang. Kumpul dengan Ibu pada pertemuan kita selanjutnya. Demikian materi dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Dari dampak yang sudah kita bacakan tadi, dampak dari kerusakan hutan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu kita tutup kegiatan materi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah berikan untuk kalian bisa berguna untuk kalian dan itu bisa bermanfaat bagi Ibu. Kenapa Ibu katakan bermanfaat bagi Ibu? Karena ilmu yang ada sama Ibu kalian sudah terima dengan baik. Demikian dari Ibu, kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang akan berdoa? Adel? Silakan berdiri dulu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati pelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan sekarang Tuhan, kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing dan yang diberikan Kau jalan supaya kami bisa sampai dengan selamat. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk materi yang sudah diberikan. Sekarang kita akan pulang. Silakan dikumpul. Tugas dari Ibu untuk Ibu Nila, dan ini nanti akan Ibu pajang di ruang kelas kalian ya. Ya, Bu.